Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya Hani Nur Azizah dengan NPM 2201031012. Saya berasal dari kelas PGMIA semester 2 dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diampu oleh Ibu Ayesa Darafayola dengan mata kuliah konsep dasar IPA mengenai materi benda dan bunyi. Materi yang pertama yang akan saya bahas mengenai benda. Benda merupakan setiap zat yang memiliki massa dan volume serta menempati sebuah ruang. Benda terdiri atas partikel-partikel subatom yang saling berkaitan. Materi yang selanjutnya yang akan saya bahas mengenai sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda dibagi menjadi 3, yaitu bersifat padat, bersifat cair, dan bersifat gas. Bersifat padat maksudnya memiliki bentuk yang tetap, volume tetap, penyusun zatnya rapat, ikatan partikelnya kuat, dan gerak partikelnya terbatas. Memiliki sifat cair maksudnya bentuknya sesuai dengan wadahnya, memiliki volume tetap, penyusun zatnya renggang, ikatan partikelnya lemah, dan gerak partikelnya bebas. Memiliki sifat gas maksudnya bentuknya dapat menempati sebuah ruang, memiliki volume yang berubah, ikatan partikelnya sangat lemah, penyusun zatnya renggang, dan gerak partikelnya sangat bebas. Materi selanjutnya yaitu mengenai perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu mencair. Contoh mencair yaitu ketika lilin dipanaskan maka akan berubah menjadi cair. Yang kedua yaitu membeku. Contoh membeku yaitu ketika kita memasukkan air ke dalam freezer maka akan berubah menjadi es batu. Dan yang ketiga yaitu menguap. Contoh menguap yaitu ketika garam dihasilkan dari proses penguapan air laut. Yang keempat adalah mengembun. Contoh mengembun yaitu pada peristiwa pagi hari pasti akan turun embun. Dan yang selanjutnya yaitu ketika kita memasukkan air dingin ke dalam gelas. Yang kelima yaitu menyublim. Contoh menyublim yaitu pada kapur barus yang dibiarkan dalam keadaan terbuka. Dan yang selanjutnya yaitu atau yang terakhir mengkristal. Contoh mengkristal adalah pada madu. Madu yang dibiarkan terlalu lama pasti akan mengkristal. Materi selanjutnya mengenai penyebab perubahan wujud benda. Penyebab perubahan wujud benda dibagi menjadi 3, karena perubahan fisika, karena perubahan kimia, dan yang terakhir karena perubahan biologi. Perubahan fisika merupakan perubahan wujud benda yang dapat dilihat secara langsung dengan melihat tampilan fisiknya. Perubahan fisika dapat kembali dalam keadaan semula, contohnya air yang berubah menjadi es. Yang selanjutnya yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan wujud benda yang dapat menghasilkan zat baru atau benda yang baru. Misalnya, kertas dibakar maka akan menjadi abu. Perubahan ini tidak dapat kembali dalam keadaan semula. Dan yang terakhir karena perubahan biologi. Perubahan biologi merupakan perubahan wujud benda akibat aktivitas makhluk hidup. Contohnya, makanan yang dibiarkan lama akan membusuk. Materi yang kedua yang akan saya bahas mengenai bunyi. Bunyi merupakan energi yang muncul berupa getaran di udara yang dihasilkan dari berbagai macam benda atau hal yang memiliki frekuensi. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama yaitu bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Bunyi dapat diserap dan dipantulkan, bunyi dapat dibiaskan, bunyi dapat mengalami pelenturan, dan bunyi serta gelombang bunyi dapat dipadukan. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu infrasonik, yang kedua adalah audiosonik, dan yang terakhir adalah ultrasonik.
Infrasonik merupakan gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini biasanya dapat didengar oleh anjing ataupun jangkrik. Dan yang kedua adalah audiosonik. Audiosonik merupakan gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Contohnya pada pendengaran manusia. Dan yang terakhir adalah ultrasonik. Ultrasonik merupakan gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz, contohnya pada kelelawar. Materi yang terakhir mengenai manfaat-manfaat bunyi. Yang pertama yaitu sebagai alat cek kandungan atau USG, yang kedua sebagai pengujian ultrasonik di bidang industri, yang ketiga sebagai terapi ultrasonik di bidang kedokteran, yang keempat sebagai pembersih ultrasonik di mesin cuci piring, dan yang terakhir sebagai sistem sonar pada kapal. Demikianlah video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya, karena like dan subscribe itu gratis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.